Bapa, kami menyerahkan acara live hari ini dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu. Kami serahkan semuanya dari awal hingga akhir. Nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan turut hadir dan melawat setiap kami yang mendengar. Biar firman yang disampaikan hamba-Mu ini menjadi kekuatan buat setiap kami yang bergabung di live pada siang ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, ada sukacita, happy weekend, ya, semangat selalu. Sambil menunggu beberapa yang join, ya. Kita percaya bahwa kemarin saya sudah berkhotbah. Kalau saudara belum gabung kemarin di Zoom, boleh lihat ya di dalam YouTube bagaimana kita hari-hari ini tahu kita harus punya sikap yang optimis. Optimis melihat hari esok. Orang yang optimis itu akan tahan badai. Orang yang optimis itu selalu tidak mudah dikalahkan oleh keadaan. Orang yang optimis itu selalu tertawa melihat hari esok. Hari ini banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Kenapa? Karena sedikit yang bisa lulus masuk di dalam dapur kesengsaraannya yang Tuhan izinkan. Kalau saudara baca di Yesaya 48, ya, bagaimana orang yang terpanggil, terpilih adalah orang-orang yang siap dimurnikan di dalam dapur kesengsaraan. Saudara dan saya pastikan kita jadi orang spesialnya Tuhan, ya. Kalau saudara punya karyawan 100 orang, mungkin 100 orang itu punya hak yang sama. Tapi begitu orang ini sudah masuk di dalam satu pilihan saudara, karena orang ini spesial, saudara akan memberikan bonusnya lebih, saudara. Saudara bukan hanya terima standarnya gaji, tapi ada plus bonus yang saudara akan terima. Demikianlah Tuhan. Saat dia memilih saudara untuk dipersiapkan masuk dalam dapur kesengsaraan hari-hari ini, dan saudara berhasil lulus, percayalah saudara akan terima upah plus bonus yang luar biasa. Ya, saudara bisa dengar di YouTube sudah di post. Saya lihat kemarin ada beberapa orang yang sudah kirim YouTube-nya di saya. Ya, saudara, hari ini saya mau berkhotbah tentang bagaimana kasih. Ya, kasih itu tidak pernah gagal, kasih itu tidak pernah terkalahkan. Ya, karena saya sendiri sudah praktek bagaimana hidup mengasihi itu luar biasa. Kalau saudara baca di 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5, definisi kasih, lihat ya, 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, saudara lihat di dalam definisi kasih, ketika saya merenungkan firman ini, saya berkata sama Tuhan, Tuhan, waktu dulu saya zona nyaman, saya hidup sebagai seorang sosialita, saya hidup sebagai seorang istri yang dicintai mati sama suami. Ternyata semua kasih ini tidak ada di dalam hidup saya, saudara. Saya dulu orangnya tidak sabar, saya itu orangnya tidak murah hati, ya, pelit, saudara, ya. Saya itu orangnya suka iri, saya itu suka memegahkan diri dan sombong. Saya suka mencari keuntungan diri sendiri, egois, cuman mikirkan aku dan aku. Bahkan saya suka marah, saya suka menyimpan kesalahan orang lain. Ternyata semuanya ini mendatangkan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun secara lahiriah hidup saya nyaman. Secara lahiriah saya happy, saya punya suami yang cinta mati, saya punya mertua yang baik, saya punya anak-anak yang diberkati Tuhan, saya mungkin punya usaha, punya berkat yang lebih dari cukup. Tapi ternyata di dalam definisi kasih Tuhan atas hidup saya, semuanya tidak ada, saudara. Makanya saya bersyukur ketika Tuhan proses hidup saya tidak mudah. Lewat suami dan wanita
yang berusaha menghancurkan rumah tangga saya, justru itulah alat Tuhan mempertajam karakter kasih Kristus di dalam hidup saya. Sehingga Tuhan bilang gini, mengucap syukur, ndak usah sakit hati, ndak usah kamu kutuk-kutuki, ndak usah kamu benci suami dan wanita itu. Justru bersyukur. Lewat kehidupan perbuatan mereka yang menyakiti hatimu, engkau lagi belajar di sekolah kehidupan. Dan saya bersyukur sekolah kehidupan itu kalau dilihat hari ini, satu persatu ada saudara dalam hidup saya. Saya mulai bisa sabar. Saya mulai belajar kerendahan hati. Saya mulai belajar tidak nyimpan kesalahan orang. Saya mulai tidak memikirkan egois, hidup hanya untuk mengejar aku dan aku. Saya mulai tidak gampang emosi. Betapa luar biasanya kasih di dalam hidup saya hari ini hanya karena perbuatan orang lain. Jujur kalau hari ini saudara mungkin mengalami proses apapun, itu semata-mata karena Tuhan mau mempertajam karakter Kristus, karakter kasih Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Jadi saudara ndak usah marah, ndak usah benci sama orang yang menyakiti hidupmu, yang hadir dalam hidupmu, yang menfitnah hidupmu, yang mencaci maki hidupmu, yang membuat susah hidupmu. Percayalah, kalau semua ini harus saudara dan saya jalani karena saudara dan saya terpilih masuk sekolah kehidupan, dilebur dalam dapur kesengsaraan, supaya saudara dan saya hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin saudara, makanya kenapa ketika saudara sudah terbentuk kasih Kristus, percayalah, saudara tidak akan jadi pribadi yang terkalahkan. Saudara kasih itu tidak pernah gagal. Dan kalau saudara lihat di Amsal 20 ayat 22, ya hari ini bermurahlah kasih saudara. Walaupun sudah diampuni berapa kali masih menusuk hidupmu dari belakang, tetap lepaskan kasih. Percayalah kasih itu mendatangkan kebaikan yang tidak pernah terkalahkan saudara. Amsal 20 ayat 22. Lihat firman ini berkata apa? Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan, nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Ketika hari itu saya mulai mempraktekkan kasih, saya mulai mengampuni, saya tidak membalas kejahatan orang yang menyakiti hidup saya. Kenapa? Karena saya pegang janji Tuhan, nantikanlah Tuhan. Aku yang akan menyelamatkan engkau. Ketika firman ini saya renungkan, saya berkata, iya Tuhan, ternyata kasih itu tidak pernah gagal, tidak terkalahkan. Kenapa? Karena begitu saya praktek kasih, ada tangan Tuhan yang pasti menyelamatkan hidup saya, hidup rumah tangga saya, hidup suami saya, hidup anak-anak saya. Hari ini jangan berpikir sepele tentang kasih saudara. Kalau hari ini hidupmu mengalami ketidakadilan, jangan pernah membalas saudara. Orang pikir membalas pukul ganti pukul. Saudara sakit hati itu membalas. Ada banyak bentuk balasan. Ada yang orang emosi dibalas pukul. Tipu dibalas tipu. Tapi ada orang yang tidak bisa balas. Tapi balasnya apa? Sakit hati. Benci. Itu satu bentuk pembalasan saudara. Artinya ketika saudara disakiti, saudara juga membalas kejahatan, nyimpen sakit hati, nyimpen kecewa, nyimpen amarah, nyimpen dendam, kesalahan orang lain disimpan. Itu salah satu bentuk pembalasan kejahatan dengan kejahatan. Sehingga saudara tidak melihat bagaimana tangan Tuhan menyelamatkan saudara dan seisi rumah saudara. Percayalah, ketika saya hari itu melepaskan kasih, kelihatannya di mata dunia saya kasihan. Kasihan deh Bu Eli. Harga dirinya kelihatan diinjak-injak. Kelihatannya dia sudah tidak diperdulikan lagi. Tapi buat saya ketika saya mengerti firman, saya tahu ada pribadi yang sangat memperdulikan dan mengasihi hidup saya. Yaitu Tuhan yang mengasihi saya dan keluarga saya.
Amin, saudara. Waktu saya praktek kasih Amsal 22, Tuhan berkata, aku akan menyelamatkan. Aku akan menyelamatkan engkau, suamimu, ketiga anakmu, keuanganmu. Aku akan menyelamatkan. Waktu kasih dipraktekkan itu luar biasa, saudara. Bahkan Efesus 6 ayat 8 berkata seperti ini. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun yang orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik dengan kasih, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Betapa luar biasanya, saudara, ketika saudara bisa praktek kasih. Kasih itu akan merubah karakter Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Dari orang yang penuh kebencian, menyimpan kesalahan orang lain, suka marah, suka emosi, suka dendam, semuanya berubah. Dan hidup saudara menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Saya jujur bersyukur lewat proses perbuatan yang dilakukan suami saya. Dan wanita itu membuat hidup saya punya arti, saudara. Punya nilai. Saya menjadi hidup dalam perkenanan Tuhan daripada dulu hidup saya nyaman, dicintai mati sama suami, kelihatannya enak. Tapi saya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, saya menikmati apa? Karya keselamatannya Tuhan. Di mana ketika saya praktek kasih, saya tidak membalas kejahatan, ditampar pipi kiri, beri pipi kanan, saudara. Pipi kiri ditampar sakit, tapi suruh tetap ngampuni. Tetap suruh doakan, tetap suruh memberkati. Tetap harus tebar pesona. Sakit. Tapi di situ Tuhan menyelamatkan hidup saya dan seisi rumah saya. Bahkan ketika saya terus praktek kasih di tengah keadaan yang makin sulit, di tengah keadaan yang membuat saya serasa kepingin menyerah, karena saya melihat bagaimana ketidakadilan yang terjadi atas hidup saya. Di situ saya melihat Tuhan hari-hari ini memberikan upahnya. Tuhan membalas setiap apa yang saya lakukan. Tuhan membalas semua jeripaya saya. Amin, saudara. Saya percaya bahwa orang yang jahat itu bukan bagian saya. Tuhan bilang ini, aku akan membalas semua kebaikanmu. Orang yang jahat sama kamu, aku yang akan balas. Apa yang mereka tabur, mereka akan tuai. Tapi apa yang engkau tabur dengan kebaikanmu, engkau akan menuai. Aku akan memberikan balasan upahnya yang luar biasa. Amin. Bahkan bukan buat saya aja, tapi buat keturunan saya. Tuhan memberikan upahnya. Amin, saudara. Yuk kita lihat bagaimana yang ketiga, kasih itu kalau di 1 Korintus 13 ayat 13 yang berkata apa? Demikianlah tinggal ketiga hal ini. 1 Korintus 13 ayat 13. Iman, pengharapan, dan kasih yang paling besar diantaranya adalah kasih. Artinya di mata Tuhan, kalau saudara bisa praktek kasih di tengah keadaan tidak adil, saudara dan saya keluar lebih dari pemenang. Amin, saudara. Iman, pengharapan, kasih yang lebih terbesar adalah kasih. Dan ketika saudara bisa praktek kasih di tengah ketidakadilan, di tengah-tengah masa-masa saudara ditipu, difitnah, hari-hari ini saudara mengalami penindasan, saudara dilecehkan, saudara tidak diperdulikan, tidak diorangkan, tapi saudara tetap berbuat kasih. Di situ di pemandangan Tuhan sudah berkenan, lebih dari pemenang, akan menerima balasan upahnya diberikan, bahkan Tuhan itu akan di Amsal 20 ayat 22 berkata apa? Tuhan akan menyelamatkan saudara dan saya dari semua keadaan yang buruk. Jadi praktek kasih itu luar biasa ya saudara. Makanya kasih tidak terkalahkan dan kasih tidak pernah gagal. Jadi hari ini kalau hidupmu kelihatannya gagal, saudara jangan jemu-jemu untuk berkata gini, stop untuk mengasihi. Stop, aku sudah tidak sanggup lagi Tuhan. Sabar ada batasnya, kasih ada batasnya. Tidak, kasih tidak ada batasnya. Karena berkat Tuhan, karya Tuhan juga tidak ada batasnya atas hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Hari ini saya akan mengajarkan tip yang simple. Ketika saya praktek kasih, saya mulai menciptakan suasana rumah tangga saya yang tadinya seperti neraka.
Sampai dulu anak saya nangis, mami dulu, sudahlah mami, rumah ini kayak neraka. Tiap hari mami sama daddy bertengkar. Kita ini stres mami. Kita ini depresi. Nangis anak saya. Saat itu saya sadar. Ketika saya tahu saya harus hidup di dalam kasih dan kasih itu tidak pernah gagal. Saya mulai hidupkan kasih Kristus. Dan saya mulai menciptakan suasana yang harmonis, suasana surga. Saya mulai meminimalkan pertengkaran. Jujur proses hidup 10 tahun, mungkin 2 tahun, 3 tahun di awal saya masih ribut saudara. Tapi selebihnya saya tidak pernah mengizinkan pertengkaran terjadi dalam hidup rumah tangga saya. Sehingga anak-anak menikmati suasana yang bahagia. Walaupun mereka tahu orang tuanya punya masalah, tapi sama sekali dalam kehidupan ketika kami berkumpul bersama-sama, saya selalu menciptakan suasana kebahagiaan. Amin saudara. Saudara mau praktek, saudara akan lihat kalau saudara praktek, wow itu hasilnya luar biasa. Hindari pokoknya pertengkaran. Belajar kerendahan hati, lemah lembut sebagai karakter Kristus. Kalau disalah-salahkan, ya sudahlah Tuhan. Wong disalahkan aja ndak ada ruginya. Ndak perlu saya lagi marah, emosi sehingga membuat damai sejahtera seisi rumah ini berkurang. Khususnya di masa-masa karantina ini. Kita begitu lihat di koran, di berita-berita saudara. Banyak proses perceraian sedang terjadi. Pengadilan begitu banyak orang yang mendaftarkan. Mulai perceraian. Ada banyak kasus KDRT saudara. Hari ini saudara dan saya yang mendengar kebenaran firman ini. Yuk jangan mau dibodoh-bodohi iblis. Hanya karena saudara emosi, karena saudara mempertahankan harga diri, memperjuangkan kebenaran. Saya tidak salah Bu Eli, tidak ada untungnya. Benar dan salah itu penilaian manusia, tapi di hadapan Tuhan, saudara yang hari ini disalah-salahkan saat benar, penilaian Tuhan tetap selalu jalan. Bahkan Tuhan membela hak orang benar. Dia hakim yang adil. Dia pembela hidup saudara dan saya. Bahkan dia sudah sediakan upahnya. Saat saudara benar disalah-salahkan, ini waktunya upah Tuhan itu terjadi. Kalau benar dibenarkan ya nikmati upah sudah. Tapi saat benar disalahkan, malah dimaki-maki, malah dihina-hina. Dan saudara tetap menerimanya dengan sukacita. Karena saudara tahu hakim yang adil itu sedang membela, sedang berdiri, menyelamatkan, membalas, memberikan upah buat saudara dan saya yang hari ini mengalami tekanan. Amin. Buat istri-istri saya berpesan hari ini di tengah masa pandemi, kumpul sama suami jauh lebih banyak sama anak-anak, terutama yang harus ngajari anak-anak online. Berusahalah untuk punya penguasaan diri yang baik. Saya belajar saudara, menghadapi anak-anak sekalipun. Kalau dulu saya merasa tidak mau, saya sebagai orang tua tidak pernah mau disalahkan. Hari ini walaupun saya tidak salah, kalau anak-anak mulai marah sama saya tetap belajar penguasaan diri yang baik. Saya tahu saya tidak perlu hari ini marah emosi. Saya belajar untuk menjadi orang yang sabar. Ada kesaksian saudara. Saya pernah ketemu dan orang ini beberapa kali ketemu saya. Saya takjub dengan karya Tuhan. Saya melihat dia orang yang sukses. Hari ini kayaknya dia punya pabrik tekstil atau baja ya. Dan ketika dia ketemu saya beberapa kali dia bercerita. Saya tahu dia orang yang cinta Tuhan. Dia punya pengalaman bersama Tuhan ketika dia cerita Bu Eli tahu saya bisa jadi orang hari ini. Saya melihat gini, aduh suaminya itu cinta sama dia. Kalau ketemu dia dipeluk saudara. Saya tahu pernikahan dia sudah berjalan berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin lebih dari pernikahan saya, di atas 25 tahun yang pasti. Dan saya melihat anak-anaknya harmonis semua. Mereka keluarga yang diberkati, kaya raya saudara. Singkat cerita ketika si istri bercerita, Bu Eli lihat hari ini saya bahagia ya. Saya menikmati berkat Tuhan yang melimpah, yang rasanya tidak pernah saya pikirkan. Dia punya suami yang cinta. Itu Bu Eli tahu, saya bayar harga di awal pernikahan. Waktu anaknya masih kecil-kecil. Suaminya jatuh dalam perselingkuhan. Suaminya KDRT. Suaminya meninggalkan dia bertahun-tahun.
Dan dia mengalami keadaan yang sepertinya dia kepingin menyerah. Tapi ketika dia berjalan bersama Tuhan, Tuhan berkata, jangan menyerah, lepaskan kasih, lepaskan pengampunan. Singkat cerita, ketika dia berdoa terus, hari itu tidak gampang saudara. Suaminya meninggalkan dia, tidak dibiayai saudara. Dengan anak yang masih kecil-kecil, dia harus berjualan. Tapi kasih itu tidak pernah gagal saudara. Suatu kali suaminya kembali. Tapi kembalinya dalam tanda kutip saudara. Kena penyakit, bangkrut saudara. Saudara bisa bilang apa hari itu? Dia bilang gini, Bu Eli, waktu keadaan itu harus saya hadapi. Suara iblis bilang gini, wanita itu mengembalikan suamimu karena suamimu penyakitan, bangkrut, tidak ada uang. Iblis bilang gini, jangan mau. Lah bertahun-tahun waktu nikmat kamu dilupakan kok sama anakmu. Lah sekarang kok enak. Kasih aja sama wanita itu. Biar wanita itu merasakan untuk merawat orang yang lagi sakit, lagi bangkrut. Biar rasain lu. Singkat cerita, waktu dia berdoa. Makanya kalau orang dekat sama Tuhan itu luar biasa saudara. Apa yang dikatakan Tuhan? Dia bilang gini, terima suamimu apa adanya. Tuhan, apa adanya? Waktu ada apanya dia lupa sama saya. Ini apa adanya, Tuhan, bangkrut. Kena stroke Tuhan. Apa adanya. Karena kasih itu tidak pernah gagal. Dan kasihmu akan mengubah segala sesuatu itu menjadi indah. Hari itu diperhadapkan pada keputusan tidak gampang saudara. Kenyataan kok enak. Tapi satu sisi Tuhan berkata, terima dia apa adanya, kasihi dia, rawat dia, terima dia. Singkat cerita dia turut apa kata Tuhan. Dan dia terima suaminya apa adanya. Sakit dirawat saudara. Tidak punya uang saudara. Dia bekerja sampai suatu kali Tuhan membalikkan keadaan saudara. Dalam proses hitungan berapa tahun, apa yang hilang Tuhan kembalikan, bahkan lipat-lipat dengan cara Tuhan yang ajaib. Waktu saya mendengar ceritanya, wow, ternyata di balik orang yang luar biasa, ada satu proses yang luar biasa yang mereka lewati saudara. Dia bilang, enggak seperti hari ini, seperti Bu Eli bayangkan, saya sudah melewati. Makanya suami saya hari ini cinta mati sama saya. Karena dia lihat bagaimana perjuangan kasih saya sama dia. Saya bisa terima dia bukan dalam keadaan kaya sehat loh Bu Eli. Dalam keadaan bangkrut. Dalam keadaan stroke. Tapi itulah kasih yang tidak pernah gagal. Hari ini Tuhan berkati dia. Kayanya luar biasa saudara. Bahkan dia punya hati sosial. Bantu orang saudara. Karena dia tahu hidupnya dulu susah ditolong Tuhan. Makanya hari ini dia bisa tolong orang gak hitung-hitungan saudara. Itulah gunanya kasih saudara. Amin. Yuk kita lihat hari ini 3 hal yang saya ajarkan. Dan itu simple untuk saudara praktekkan. Amsal 17 ayat 9 dan 14. Ya, hari ini jangan pernah anggap remeh kasih. Iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar itu kasih. Selalu kalau saudara bisa praktek kasih, saudara akan menikmati upahnya luar biasa. Saudara di pemandangan Tuhan lebih dari pemenang. Amsal 17 ayat 9 dan 14. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Ya, hari ini firman Tuhan berkata, jangan kejar harga dirimu, jangan kejar nama baikmu, jangan kejar yang namanya kepuasan dagingmu untuk marah. Tapi yang Tuhan mau siang ini, Tuhan mau saudara dan saya mengejar kasih. Tetapi siapa yang membangkit-bangkitkan perkara, menceraikan sahabat yang karib. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Saudara dan saya hari ini Tuhan bilang gini, kejar kasih. Kenapa saudara dan saya perlu kejar kasih? 3 hal. Yang pertama, kasih itu akan menutupi pelanggaran.
Saudara dan saya hari ini kejar kasih. Yang kedua, kasih itu akan tidak membangkitkan perkara. Artinya tidak membesar-besarkan masalah. Yang kecil dihabiskan, yang besar dikecilkan. Yang ketiga, kasih itu selalu menutupi perbantahan, ya. Kasih itu selalu menutupi perbantahan dan menjauhi saudara. Hari ini saudara jangan buka celah, ya. Membuka jalan air itu membuka celah. Seringkali kita menganggap sepele cekcok yang kecil-kecil, ya. Dibiarin aja. Lama-lama perbantahan, lama-lama pertengkaran, KDRT, lama-lama perceraian. Iblis selalu memulai segala sesuatu bukan dari hal yang luar biasa. Hal yang biasa-biasa tapi saudara anggap sepele. Itu tadi. Mulai jauhi perbantahan karena kalau saudara memulai pertengkaran itu seperti membuka jalan air. Membuka celah buat iblis untuk menghancurkan rumah tangga saudara dan saya. Saya dulu suka memulai pertengkaran dengan suami saya. Tanpa saya sadar kalau saya tahu dulu suami saya cinta mati sama saya. Kalau suami saya mulai berulah salah, saya mulai 1000 kata penghakiman. Saya mulai berkata cerai, pisah saja. Wah, sombong. Saya tanpa nyadari kesombongan saya berjalan dan itu akibat yang sering saya katakan dengan kata-kata negatif, hidup mati dikuasai lidah dan akhirnya apa yang saya perkatakan itu yang saya buai. Akibatnya saya benar-benar mengalami tragis dalam hidup rumah tangga saya. Tapi ketika saya mulai belajar kasih saudara, yang pertama kita bahas ya. Jadi hari ini jangan anggap sepele. Makanya kalau ingat firman ini, sebelum mulai mau marah, perbantahan sudah mulai kelihatan sudah cekcok, lebih baik direm. Bisu. Ibu Eli bilang bisu supaya tidak buka celah untuk iblis masuk. Saudara percaya orang yang bisa rukun diam bersama, disitulah Tuhan memerintahkan berkat. Mazmur 133 ayat 1-3. Selama saudara tidak bisa diam, rukun dan bersama, berkat itu akan terhalang. Buat saya selama bertahun-tahun ketika saya menutup celah untuk pertengkaran, Tuhan berkati saya dan suami dan anak-anak secara luar biasa. Karena saya tahu, saya tidak ingin berkat yang diperintahkan Tuhan. Ketika melihat rumah tangga saya bertengkar terus, kacau terus, sebenarnya Tuhan perintahkan berkat, tapi karena dilihat rumah tangga ini tidak bisa diam rukun bersama, suami istri cekcok terus, anak dengan orang tua cekcok terus, Tuhan menahan berkatnya. Sebenarnya disitulah Tuhan memerintahkan berkat. Makanya ketika saya mengerti firman itu, saya meminimalkan pertengkaran. Saya mulai membuat suasana rumah tangga saya harmonis dengan saya yang berkorban, rendah hati, lemah lembut. Dalam segala hal saya berusaha praktek saudara. Ternyata Tuhan tidak pernah berhutang. Benar-benar apa yang saya praktekkan Tuhan genapi saudara. Tuhan balas semua apa yang saya lakukan dengan kasih saya setiap kali. Itu terjadi keadaan yang buruk. Cekcok saya mulai ingat, ini suasana mulai panas. Saya mulai rem mulut saya. Saya mulai cenderung berkata, maaf ya. Itu yang saya lakukan. Yuk yang pertama bagaimana kasih menutupi pelanggaran. Ya, kasih menutupi pelanggaran itu yang pertama. Ya, hari ini yuk kita praktek kasih. Karena kasih menutupi pelanggaran. Percayalah melalui kasih kita yang sabar, tidak marah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Pelanggaran suami, anak-anak akan saudara minimalkan. Saudara harus sadar kita bukan menikah dengan orang yang sempurna. Ada banyak kekurangan. Makanya kalau mereka jatuh dalam dosa, sadari, maklumi. Karena mereka bukan sempurna. Kita aja sebagai orang yang sudah bertahun-tahun ikut Kristus masih bisa loh melakukan pelanggaran. Apalagi pasangan hidup kita yang hari-hari ini depresi lihat kerjaan. Dulu begitu manis Bu Eli, hari ini katanya kasar, ya sudahlah maklumi. Karena suamimu lagi depresi, dulu perhatiannya mungkin keuangan tidak jadi fokus, semuanya baik-baik. Hari ini dia pusing dengan keuangan, yuk kita sebagai penolong bantu suami. Dengan kasihmu,
Jangan dihakimi, jangan bilang gini, makanya dulu itu kalau nurut kan enak. Kita hari ini menutupi pelanggaran. Anak-anak juga bukan robot, saudara, yang bisa diremot. Nurut, enggak. Mereka juga punya pendapat, mereka juga punya satu karakter, saudara. Hari ini dengan kasih-Mu, sabar, rendah hati, lemah lembut, sudah, enggak marah, ngadepi suami, anak-anak. Itu akan menutupi pelanggaran. Ketika saya praktek kasih tanpa saya nyadar, suami saya berubah, 3 anak saya juga berubah, saudara. Karena apa? Karena mereka lihat, oh ya maminya berubah. Kalau dulu dikit-dikit mami itu marah katanya. Tapi hari ini mami saya bisa jadi sabar. Kok bisa ya ngalah? Bahkan mami saya kalau dulu nilainya merah, mami saya marah. Tapi waktu saya praktek kasih ketika anak-anak saya nilainya misalnya, mami saya gagal ujian nilainya dapat 6, dapat 5. Ya sudahlah, kamu tetap anak yang pintar. Toh akhirnya apa yang saya ucapkan positif, kamu anak yang diberkati Tuhan, kamu anak yang luar biasa, yang hebat, tidak apa-apa. Hari ini nilainya 5, nanti lain kali Tuhan pasti kasih sesuatu yang terbaik. Kasih, saudara. Bukan lagi dibilang gini, kamu memang bodoh. Kemarin main game terus. Saya tahu kemarin memang main game, tapi saya tidak perlu menghakimi. Saya cuma pada waktu itu saya bilang, ya Nes, kalau ada ujian, gamenya dikurangi ya. Beda loh saudara, perkataan yang saudara sampaikan dengan maki-maki itu penerimaannya beda. Apa yang saya tabur dengan kasih, waktu saya ngalah, suami saya berubah, anak-anak saya berubah. Suami saya dulu juga orangnya juga keras, suka marah. Tapi hari ini saya melihat kesabarannya saudara, perubahan kesabarannya. Anak-anak juga saudara. Toh apa yang saya ucapkan dengan kegagalannya, anak-anak saya lulus summa cum laude. Anak-anak saya lulus sekolahnya nilainya bagus, saudara. Pinter, saudara. Itu semua karena apa yang saya tanam dengan kasih. Amin, saudara. Memang tidak gampang, tapi mulai praktek, saudara. Ya, saudara percaya ada pembalasan, ada pembelaan, ada karya keselamatan ketika saudara dan saya praktek kasih. Karena Tuhan memperhitungkan orang yang lebih dari pemenang. Yang kedua, Amsal 31 ayat 12 itu berkata apa? Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Pastikan saudara dan saya punya pasangan hidup seburuk apapun, saudara jangan pernah berpikir untuk berbuat jahat. Firman berkata bahwa wanita yang luar biasa itu selalu berbuat baik kepada suaminya. Tidak ada tulisan suami yang kantongnya tebal, tidak ada loh saudara. Suami yang setia, tidak ada loh saudara. Suami yang tidak pernah kasih PHP, tidak ada loh saudara. Suami yang tidak pernah maki-maki, tidak ada loh saudara. Cuman tulisannya ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Pastikan sampai akhir menutup mata, tidak ada satupun pemikiran saudara dan saya untuk membalas yang jahat. Karena saudara punya kasih Kristus. Amin. Yuk yang kedua, kasih tidak membangkitkan perkara. Itu tadi ya. Kalau saudara tahu definisi kasih di 1 Korintus 3 ayat 13 ayat 7 yang berkata gini. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Artinya saudara dan saya hari ini tidak perlu membesar-besarkan perkara. Ciri orang yang punya kasih, ya. Jujur ketika suami saya jatuh dalam perselingkuhan, itu sepertinya masalah besar buat saya, ya. Tapi ketika Tuhan berkata, suami yang selingkuh, sebenarnya itu bukan masalah yang besar buat hidupmu. Ketika engkau punya pengharapan dan percaya kepadaku, itu hanya alatku. Bahkan lewat suamimu, lewat wanita ini, aku akan merubah hidupmu punya karakter Kristus. Makanya kasih yang saya praktekkan hari itu, saya mengampuni dia. Saya tahu saya punya percaya, pengharapan, dan saya harus sabar menanggung segala sesuatu. Hari ini kalau suami saya belum berubah, suami saudara belum berubah, pasangan hidupmu, mertuamu, mungkin keadaan segala sesuatu belum berubah. Sabar saudara. Karena segala sesuatu itu ada waktunya Tuhan. Melalui mungkin hari ini Tuhan menunda jawaban doa supaya saudara praktek kasihnya lebih lagi. Jujur ketika 10 tahun lebih saya dididik Tuhan dalam universitas kehidupan untuk praktek kasih. Hari ini hasilnya luar biasa. Saya punya kekuatan untuk mengasihi suami saya lebih lagi loh saudara.
Saya punya kekuatan untuk mengasihi orang. Kalau dulu nyakiti saya bencinya luar biasa. Tapi hari ini walaupun saya dikata-katai orang, dihakimi orang, saya tetap berkata, enggak apa-apa Tuhan. Saya sudah punya kasih Kristus. Justru saya kasihan lihat orang yang menusuk saya dari belakang. Saya akan doakan dia. Di orang yang iri hati sama saya, berkata-kata buruk tentang saya, menjelek-jelekkan saya tidak masalah. Saya tetap bawa nama mereka di dalam doa-doa saya. Ampuni mereka Tuhan, berkati mereka. Saya tidak perlu membesar-besarkan perkara. Kalau hari ini hidupmu masih bergumul, percayalah. Amsal 31:25. Jadilah wanita seperti ini, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Hari ini saudara dan saya kalau punya kasih, saudara pasti kuat. Saya ketika punya kasih, saya lihat suami saya itu kasihan loh saudara. Bukan lagi kebencian. Saya bilang Tuhan, dia itu diperalat oleh iblis. Dia itu tidak tahu apa yang dia perbuat. Kasihan kalau saya kutuki dia dan saya lepaskan dia, tidak berdoa buat dia. Kalau dia binasa gimana? Padahal kalau diruntut-runtut ceritanya lewat dia, perbuatan dia juga saya jadi hidup lebih dari pemenang. Saya hajar, ada hari ini terima berkat-Mu karena Tuhan memerintahkan berkat buat saya yang bisa hidup rukun bersama dengan suami yang tanda kutip. Tuhan perhitungkan. Saya terima pembelaan Tuhan yang luar biasa. Dan itu yang membuat saya tertawa tentang hari esok saudara. Hari ini jangan mau hidupmu dibodohi oleh iblis. Orang yang punya kasih itu selalu punya kekuatan. Hidupnya hanya memikirkan bahwa di balik rumah tangga prahara, mau seburuk apapun selalu berbicara kemuliaan Tuhan. Bukan hal yang memalukan, tapi hal yang selalu membawa hidupmu dan seisi rumahmu akan dibawa Tuhan arahnya naik jadi kepala. Amin saudara, itu yang saudara perlu lakukan. Makanya hari ini kalau jadi istri ataupun jadi suami, mulailah untuk meminimalkan pertengkaran. Jangan suka membesar-besarkan perkara. Percayalah, masalah yang besar akan jadi kecil hanya karena kasih. Saudara dan saya hari ini akan melihat bagaimana ketika saudara praktek kasih, masalah seperti gunung sekalipun akan menjadi pulih. Karena Tuhan yang akan memulihkan. Karena ketika kita praktek kasih, kita sedang mengikut sertakan Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu proses hidupmu untuk mendatangkan kebaikan. Karena Allah itu adalah kasih. Amin saudara, makanya kasih tidak pernah gagal. Hari ini kalau ada orang menfitnah, menipu saudara. Orang yang menipu uang, ya ada beberapa orang yang datang sama saya, Bu, kalau saya ditipu gimana? Masa saya tidak nuntut, tidak apa-apa, ditagih. Tapi jangan sekali-kali pakai preman. Orang bahaya saudara, ada cerita orang yang ditagih preman, kasihan loh saudara. Sampai orangnya meninggal loh saudara. Padahal kalau dipikir utangnya tidak seberapa, karena dia ketakutan sampai kena serangan jantung, meninggal. Lah saudara tidak ikut tanggung jawab toh. Kalau memang ada orang yang berhutang, tagih. Tapi tagihnya dengan kasih dan doa. Percayalah, yang bisa menggerakkan hati kalau dia punya uang, Tuhan. Kemarin ada orang yang konseling sama saya, Bu Eli, saya dalam pemeliharaan Tuhan. Satu koperasi yang saya investkan uang saya, tiba-tiba menuju kebangkrutan. Dan pada waktu itu dikeluarkan list, hanya beberapa aja, misalnya dari 1.000, hanya dipilih 500 yang akan dipilih terlebih dahulu untuk dicicil 20%. Itu pun gambling saudara, 1.500 berarti hanya separuh. Dia hanya bisa berdoa, Tuhan tolong 500 itu salah satunya ada nama saya. Ternyata Tuhan bekerja lewat doa-doa dan hatinya melepaskan pengampunan. Tuhan sebutkan nama, dibayar saudara walaupun 20%. Kita percaya, kalaupun sampai tidak dibayar, saudara tidak perlu jadi preman. Tuhan sanggup memulihkan hutang, semua uangmu yang ditipu orang dengan cara yang ajaib dikembalikan Tuhan berlipat-lipat ke atas lumbung orang benar. Kenapa? Karena ketika Tuhan lihat ujian hati, ujian kasih, lulus. Terus Tuhan, uangku ya memang bagi aku uang itu besar Tuhan. Tapi aku punya Tuhan yang jauh lebih besar.
Engkau sumber di atas segala sumber. Aku tetap memberkati orang yang nipu uangku hari ini, mentah-mentah ditolong loh Bu Eli, tambah dilarikan uangku. Ya sudahlah, kalau sekarang tidak bisa dicari, tidak usah didoakan, dikutuki, doakan berkat. Kita percaya waktu saya dicuri hak saya oleh wanita itu, saya panas saudara. Tuhan itu hakku, Tuhan hakku. Tapi ketika Tuhan bilang gini, tenang. Apa yang hilang aku tidak mau berhutang. Makin kamu tulus, makin kamu berkati wanita itu, tak kembalikan lo uangmu. Lipat. Tuhan janji ditepati saudara. Hari ini saya bisa terima pengembalian lipat. Saya bingung saudara. Tuhan cuma bilang gini, itu salah satunya. Tahu kenapa hari ini ada seperti ini? Karena aku perhitungkan yang sudah hilang itu. Aku lihat lo tulus lo hatinya. Tak pernah lo ngutuk-ngutuki orang wanita yang mencuri haknya. Dia tulus hatinya lulus. Tuhan tidak mau berhutang saat saudara dan saya bisa praktek kasih. Amin saudara, yuk kita hari ini lomba-lomba ya. Yang ketiga, kasih itu apa? Menjauhi perbantahan. Mulai hari ini kunci, khususnya ibu-ibu yang juga sudah stres, depresi, lihat anak, lihat suami, mulai belajar sebagai penolong kunci. Jangan sampai ada cekcok, jangan sampai ada perbantahan. Mulai tahu kalau sudah mulai apinya memanas, lebih baik mundur. Mundur, diam, kalau tidak bisa diselesaikan bilang maaf. Walaupun saudara tahu, saudara tidak salah. Itu yang saya lakukan. Tiap kali ada kesalahan saya selalu, walaupun saya merasa tidak salah, daripada suami saya marah, saya bilang gini, maaf ya, selesai sudah. Kata maaf aja loh, kok susah, cuma 4 kata maaf. Selesai. Orang kalau sudah ngomong maaf, emosi itu jadi turun saudara. Gitu saudara. Sama halnya, ketika anak-anak mulai berulah dan sebagainya, saya juga belajar. Dulu saya tidak bisa ngomong maaf sama anak-anak. Saya belajar ya sudahlah, mami yang minta maaf. Dulu misalnya saya terlambat janji sama mereka jam 12, ternyata saya ada khotbah molor sampai melebihi jam. Anak-anak marah sama saya. Semestinya saya juga bisa protes, kamu yang ngerti lah, mami ini bukan jalan-jalan, mami ini lo khotbah. Kalau cuma urusan makan 30 menit, mosok kamu tidak mengerti. Maunya emosi. Tapi ketika saya sudah berkata maaf ya, maaf terlebih dahulu, mami ini ya kepingin nepati. Tapi namanya orang pelayanan, ada orang setelah mami khotbah, ada orang yang minta konseling, butuh. Masa sih mami ini tidak kasih waktu, wong cuma urusan makan. Tapi saya memulai dengan apa? Kata maaf. Anak-anak bisa terima saudara. Ayo mulai sekarang ibu-ibu yang sulit ngomong maaf, mulai praktek dikit-dikit maaf. Ada banyak ibu-ibu yang berkata gini, Bu Eli kalau maaf-maaf terus nanti diinjak-injak. Siapa yang bilang? Kata maafmu ketika praktek kasih, Tuhan menyelamatkan seisi rumahmu. Waktu saya praktek kata maaf, Tuhan yang memulihkan, mengubah karakter anak-anak saya. Semuanya jauh lebih sabar saudara. Kenapa? Karena lihat mamanya juga berubah jadi lebih sabar. Amin saudara. Hari ini jangan mau selisih pendapat. Ya, mulailah segala sesuatu ini praktek, mulai buka mata, buka dengan kasih, tutup dengan kasih. Kalau mulai ada perselisihan, selesaikan segera. Supaya ketika saudara dan saya tidur, Tuhan memberkati saudara dan saya pada waktu tidur, di mana Tuhan memerintahkan berkatnya buat orang-orang yang bisa diam rukun bersama. Jangan sampai kalau ada perselisihan disimpan sampai besoknya lagi, selesaikan. Bilang maaf sama anak-anak, bilang maaf sama suami. Mulai praktek. Orang kalau tanya Bu Eli, bagaimana rahasia Bu Eli diberkati? Itu loh salah satunya. Orang tanya, Bu Eli kok bisa ya di masa sukar Bu Eli diberkati Tuhan? Apa rahasianya? Saya selalu kasih kata kuncinya. Karena saya diberi kata kunci sama Tuhan. Saya selalu berkata maaf terlebih dahulu, baik siapapun. Setiap hari saya tahu pada waktu tidur Tuhan memerintahkan berkat di Mazmur 126 atau 127. Tuhan memerintahkan berkatnya pada waktu saudara dan saya tidur. Dan Tuhan memerintahkan berkatnya buat yang bisa diam rukun bersama. Itu loh kunci berkat saya.
Saya selalu berusaha meminimalkan pertengkaran, saudara. Tidak mau. Karena Tuhan tuh tidak suka rumah tangga yang kacau, bertengkar, suka berdebat, perbantahan, tidak suka. Mulai hari ini, yuk, 3 hal. Saudara percaya hari ini kasih itu apa? Yang pertama, kasih itu menutupi pelanggaran, kasih tidak membangkit-bangkitkan perkara yang besar, dikecilkan, yang kecil dihilangkan. Kasih itu menjauhi perbantahan. Dengan praktek 3 hal itu, percayalah kasih tidak akan pernah gagal. Kasih tidak akan pernah terkalahkan, dia akan memulihkan segala sesuatunya menjadi indah pada waktunya. Amin saudara, kalau saudara lihat di Markus 3 ayat 25, tidak usah dibuka, sudah tinggal 10 menit saya baca. Markus 3 ayat 25 yang berkata gini, jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga ini tidak dapat bertahan. Orang yang punya rumah tangga tidak membangun di atas kasih Kristus pasti tidak akan bertahan. Makanya banyak rumah tangga yang cerai. Banyak rumah tangga yang hancur, berantakan, anak-anak berantakan. Kenapa? Karena rumah tangga ini tidak dibangun di atas kasih. Ya, itu tadi kasih yang saudara, saya sampai keringetan saudara jelaskan kasih, saya ngotot saudara ya. Kita percaya bahwa hari ini yuk ada rumah tangga yang akan banyak dipulihkan Tuhan. Ada banyak rumah tangga yang akan diberkati. Ada banyak anak-anak keturunan ilahi. Waktu rumah tangga tidak terpecah-pecah, Maleakhi 2 ayat 15 apa? Ada kesatuan, ada keturunan ilahi, ada berkat. Hari ini saudara mau kejar berkat, kesatuan dan keturunan ilahi, mulai bangun kasih. Ya. Saudara dan saya hari ini jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat kasih. Khususnya ibu-ibu sebagai penolong, mulai hari ini kunci mulutnya, jangan banyak bertengkar, mulai banyak ngomong kata maaf. Memulai segala sesuatu dengan kasih dan mengakhiri di malam hari juga dengan kasih. Itu prinsip hidup saya. Amsal 17 ayat 1, ayat peneguhan, ayat penutup, setelah itu selesai. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman. Lihat ya, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman. Amsal 17 ayat 1, daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Artinya hari ini lebih baik makan tahu tempe enggak apa-apa asal dengan kasih. Daripada makan kelihatannya steak ya, tapi hidupnya bantah, rumah mewah tapi terus ribut. Percayalah hari ini Tuhan mau buat saudara dan saya hari ini. Dia tidak pernah menahan berkatnya. Tapi justru saudara sendiri yang menahan berkat Tuhan. Yaitu apa? Karena saudara izinkan perbantahan, pertengkaran di dalam satu rumah tangga. Sehingga Tuhan yang akan memerintahkan berkatnya setiap hari ditahan saudara. Karena lihat rumah tangga ini tidak tentram. Hari ini lebih baik kita hidup di dalam ketentraman daripada hidup di dalam perbantahan. Ya, pastikan saya sudah selesai. Saudara dan saya hari ini mulai bangun keharmonisan rumah tangga, hindari cekcok, punya kerendahan hati, lemah lembut karakter Kristus ya. Kasih akan menjauhi perbantahan, kasih akan menutupi banyak pelanggaran, kasih akan tidak membangkit-bangkitkan perkara. Tuhan Yesus memberkati ya. Happy weekend, semangat untuk belajar praktek kasih Kristus walaupun tidak gampang. Jangan dengar apa kata suamimu, pasangan hidupmu. Mau dikatai bodoh, saudara tetap berharga di mata Tuhan. Hati-hati dengan perkataan. Setiap perkataan itu akan menciptakan sesuatu. Kalau saudara dikatai bodoh, saudara ngomong anak-anak bodoh, anak-anak akan bodoh. Tapi kalau saudara berkata sesuatu yang terbaik, katakan walaupun suamimu menjengkelkan. Saya tidak pernah kata-kata yang negatif saudara. Kalau orang ngomong suamimu itu kebangetan, kebangetan baiknya. Baik luar biasa, tidak ada suami seperti itu. Selalu seperti itu. Saya selalu berkata yang baik. Karena saya tahu saya punya kuasa untuk mencipta. Karena saya sebagai anak Allah, saya diberi kuasa. Amin. Perkatakan yang baik. Happy weekend hari ini waktunya untuk berkumpul dengan keluarga. Ya. Mulai yang tadinya sebelum join lagi bertengkar, yuk setelah live ini kirim message, I love you ya. Wah, buat yang tadi habis maki-maki anak-anak bilang mami sorry ya. Buat yang tadi pagi jengkel sama mertua, peluk mertua atau kirimi mertua yang tidak satu rumah. Lakukan yang terbaik dengan kasih. Karena kasih itu akan menutupi banyak dosa pelanggaran.
Kasih itu membuat saudara dan saya di mata Tuhan lebih dari pemenang. Kasih itu akan membuat saudara dan saya hidup dalam perkenanan Tuhan. Kasih itu akan membuat saudara dan saya menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Yuk kita masuk dalam doa. Bapa, kami percaya siang ini Tuhan, melalui kasih Kristus yang Kau ajarkan. Mungkin selama ini kami tanpa sadar ketika hidup kami nyaman-nyaman, kami tidak punya definisi kasih, yaitu bahwa kasih itu sabar, tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih itu lemah lembut, kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak sombong. Kami tidak pernah melakukan itu. Tapi kami bersyukur melewati keadaan goncangan di mana manusia menajamkan manusia. Tiba-tiba suami kami menyakiti kami. Tiba-tiba ada orang yang menghina, menfitnah kami. Itulah waktunya pembentukan karakter kasih Kristus ada di dalam hidup kami. Kami percaya kami mau berubah Tuhan. Hari ini kami mau praktek kasih dengan kata maaf. Memulai segala sesuatu dengan kasih dan mengakhirinya dengan kasih. Kami tidak mau lagi membesar-besarkan masalah. Kami akan menutupi pelanggaran. Kami akan menjauhi perbantahan, biar hidup kami di dalam satu ketentraman. Terima kasih Bapa, biarlah anak-anak-Mu yang saat ini mengalami masalah keuangan, Tuhan buka terobosan berkat. Yang sakit sembuhkan, yang mengalami masalah rumah tangga Tuhan pulihkan. Engkau memberkati segala sesuatunya Bapa. Baik virus corona segera berlalu, kami perkatakan segera berlalu dan mengalami satu pemulihan di seluruhnya Tuhan. Baik bangsa ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, angkat kedua tangan saudara, biarlah damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus berkat Abraham, Ishak, Yakub menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Ya, happy weekend. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati kasih Kristus, selamat menikmati berkat di mana ada keharmonisan terjadi. Tuhan Yesus memberkati. God bless.